pompa airnya. Nggak ada apa-apa dalamnya ini. Nah, jalan ke keluar, Kak. Jalan. Oh, luas pagi ini tenang-tenang. Magot. Belum selesai itu. Belum plastik ini. Iya. Belum full itu, saya buka kerannya. Kasih full dulu kerannya. Tapi tidak apa-apa sementara memanas di situ. Enggak apa-apa. Ya kan meledak. Jadi selama proses pembakaran berlangsung dia Oh, sampai habis plastiknya di dalam. sampai habis plastiknya. Pernah juga satu kali dulu saya coba basah sampelnya pada tidak terbakar tapi tidak menguap. Oh, kalau basah. Iya, kalau basah terbakar tapi tidak menguap. Pompa airnya. Tidak ada apa-apa dalamnya ini, Pak. Kosong jadi. Tidak ada pancingan, pengubah segala macam alat pemancing, tidak ada. Jadi makanya ini yang lama dulu saya pelajari. Tambah lagi satu kali di sini. Ya. Oke. Apa namanya alat yang kita ini? Jadi ini alatnya namanya alat pengubah sampah plastik jadi bahan bakar. Yang kita Pasang dulu kayaknya. Titipan yang gue nih. Tahan. Iya. Terus makan dulu, Ki. Hah? Sudah kelihatan Ki anunya tuh. Ininya. Iya, betul. Jongkok Ki. Iya. Bukan tempat duduk. Kita mau yang duduk, biar kita yang jongkok. Kita mau yang duduk. Iya, sendiri pakai duduk. Di depannya ini tuh. Kita supaya Iya, bisa jika. adanya iya. ada juga ya. Ya. Tidak, kita mau yang duduk. Iya, harus dua Pak. Ya, kelihatan nih. Oke. Ya. Pak, apa namanya alat yang kita yang kita ciptakan untuk bisa mengubah sampah jadi bahan bakar Minyak. BBM ya? Ya, baik, terima kasih. Ini alatnya yang kami beri nama DETS atau destilator pengubah sampah plastik jadi bahan bakar. Nah, jadi alat ini kita gunakan untuk mengubah 3 tipe sampah plastik, ya, termasuk sampah HDPE, LDPE, termasuk sampah PP. Nah, Kalau LDP sejenis apa itu? jadi yang LDPE ini sejenis botol dan plastik, kantong plastik, ya. Yang terusnya tadi? Kemudian sampah PP, polietilen itu termasuk gelas-gelas air minum, Air mineral ya? air mineral ya, itu kita gunakan untuk bahan bakar yang dihasilkan adalah bensin. Kalau yang tadi yang pertama? Kemudian HDPE itu termasuk botol-botol oli. Nah, itu yang dihasilkan bahan bakar adalah solar. Kemudian LDPE yang dihasilkan bahan bakar seperti kantong plastik itu minyak tanah. Oh, iya. Pak, awal mulanya bisa dapat menggabungkan benda seperti ini, ciptakan ini dari mana sih, Pak? Baik, terima kasih. Alat ini pertama kali kita membuat inovasinya yang terlintas di dalam pikiran itu tahun 2017. Pertama waktu kita mengikuti kegiatan sosialisasi Young Entrepreneurship yang ada di Jakarta tahun 2017. Pada waktu itu sosialisasi tentang sampah. Nah, akhirnya terlintas di benak, di pikiran, saya mencoba untuk membuat sketsa kira-kira bagaimana kalau saya membuat satu inovasi alat pengubah sampah plastik jadi bahan bakar. Nah, kemudian alat sketsa gambar itu kemudian saya cari referensinya, saya pelajari semua referensinya, cara buat alatnya seperti apa. Kemudian saya kembali
waktu itu saya berkuliah di Unhas di jurusan ilmu kelautan. Kemudian saya pulang dari kegiatan sosialisasi. Saya bersama saudara, ya, nama adik saya itu Safriman. Saya bersama saudara saya mencari literatur, mencari semua referensi bagaimana membuat alat ini. Kemudian saya memanggil teman juga yang kebetulan dia berkuliah di Unhas jurusan teknik mesin, yang membantu saya untuk mencari semua informasi tentang bagaimana alat ini bisa kami gunakan. Ya, dan akhirnya seperti yang kita lihat, alat yang sudah ada di sini inilah hasil pemikiran yang kita kerjakan selama kurang lebih 5 tahun belakang dari tahun 2017. Itu bahannya apa saja, Pak? Jadi yang kita gunakan ini, awal mula alat ini kita menggunakan panel surya. Jadi panel surya yang kita gunakan sebagai alternatif untuk membantu permasalahan masyarakat yang ada di wilayah pesisir karena jauh dari sumber energi listrik. Nah, sehingga kita menggunakan alat ini, kemudian kami terapkan di Pulau Kuricadi yang di Maros. Nah, kemudian di sana kita gunakan alat ini untuk solusi alternatif masyarakat menghasilkan bahan bakar juga sebagai pemanfaatan tenaga surya. Nah, alat yang kami gunakan ini sederhana, kami hanya menggunakan besi. Ini tabung reaktor yang kami buat ini dari besi. Kapasitas cacahan sampah yang ada di dalamnya itu sekitar 650 mg, 160 ml. Kemudian tabung kondensor, uap dari tabung reaktor yang akan menghasilkan bahan bakar. Nah, tabung kondensor ini dibantu dengan sirkulasi air. Nah, dibantu dengan sirkulasi air dan juga tidak menggunakan sirkulasi air. Apa bedanya? Apabila menggunakan sirkulasi air, bahan bakar yang dihasilkan akan jauh lebih jernih dibanding tidak menggunakan resirkulasi air. Jadi jauh lebih jernih yang dihasilkan apabila menggunakan resirkulasi air dibandingkan tidak menggunakan resirkulasi air. Nah, kalau proses pembuatannya, Pak, seperti apa nih? Jadi proses pembuatan yang kita gunakan dalam tabung reaktor ini cukup kita menggunakan cacahan-cacahan. Kita menggunakan cacahan-cacahan gelas-gelas aqua yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaktor. Kemudian kita pasang penghubung, ya ini adalah penghubung ke tabung kondensor ini kita gunakan, ya. Nah, ini tidak boleh bocor. Ini tidak boleh bocor, tidak boleh ada bocor sedikit pun. Karena kenapa? Karena di sini proses uap menuju ke tabung kondensor. Nah, apabila di sini bocor, tidak menghasilkan bahan bakar sedikit pun. Apabila penghubung di tabung reaktor ke tabung kondensor ini bocor. Berapa lama pembakarannya, Pak, baru bisa menghasilkan BBM? Ya, baik untuk pembakaran apabila tabung reaktor ini penuh 650 mili, ini bisa makan waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Sekitar 30 menit kita butuh waktu untuk proses pembakaran. Nah, kemudian dari 650 itu bisa menghasilkan sekitar kurang lebih 300 mili bahan bakar. Itu semua jenis, Pak, solar, bensin dengan Minyak tanah. Tidak semua jenis karena masing-masing material sampah itu beratnya beda. Jadi untuk gelas-gelas air minum mineral itu 650 mili. Itu yang selalu kita coba. Kalau untuk material-material seperti ADPE dan LDPE itu belum pernah kita coba dalam skala banyak. Nah, ini kan ada temuan, Pak. Kemudian dengan situasi kelangkaan BBM sekarang, bagaimana untuk kedepannya nih, Pak? Apakah ada produksi yang lebih besar lagi atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya begini, alat ini kita ciptakan bukan untuk semata-mata untuk menghasilkan bahan bakar, tapi melihat kondisi langka bahan bakar seperti ini tidak bermaksud juga untuk membuat bahan bakar secara murni, tapi pada intinya alat ini adalah kita hanya membuat alat ini sebagai alternatif untuk mengurangi sampah plastik atau sampah yang ada saat ini di lingkungan sekitar tempat tinggal kita maupun sampah di lingkungan di wilayah khususnya Pinrang. Nah, kita melihat sampah plastik itu banyak menumpuk
kemudian di bank-bank sampah juga sampah plastik banyak menumpuk. Akhirnya kita mencoba bagaimana sampah ini tidak dibakar saja, dan itu akan menyebabkan polusi udara. Nah, sehingga alat ini kita buat sebagai alternatif untuk mengurangi sampah plastik. Jadi bukan semata-mata hanya untuk menghasilkan bahan bakar. Bahan bakar itu adalah sebagai apa ya istilahnya, itu yang lain daripada alat ini sebenarnya. Karena tujuan utama kita adalah mengurangi sampah plastik. Hampir terancam Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.